Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah kamu menyangka hanya saja kami telah ciptakan kamu dengan sia-sia, tanpa tujuan. Dan juga adalah kamu menyangka, mengira bahwasanya kamu tidak dikembalikan kepada kami. Muslimin muslimat rahimakumullah. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, diberi kekuatan iman, Islam, dan ihsan, serta istiqomah dalam berpegang dengan 3 perkara tersebut hingga tiba saat kita dipanggil kembali kepadanya. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan tafakur ulil albab. Pada siri lepas kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang kita yakini begitu keras dan tegas di dalam surah Al-A'raf ayat 176 atau ayat yang kelima muka surat 7 dalam buku ini. Peringatan yang tegas dan keras itu ialah bahwa orang yang menjual belikan agama
untuk kepentingan sesaat, kesenangan dunia sesaat, perangai dan sifat orang alim seperti ini tidak ubahnya seperti mana anjing. Orang yang berpikiran waras dan cerdas, serta berjiwa berhati bersih dan suci, pasti peringatan Allah seperti ini bukan peringatan biasa. Amaran Allah seperti ini amaran yang sangat keras. Jika seseorang itu mempunyai akal pikiran yang cerdas, hati yang bersih, punya akal budi istilahnya. Ulul albab lah maksudnya. Mafhum mukhalafahnya, jika dengan peringatan Allah yang sangat keras lagi tegas ini, masih tidak lagi menyadarkan seseorang yang berilmu, ilmu agama, untuk tidak menjual belikan agama Allah dengan harga yang sedikit, thamanan qalila, yakni harga dunia yang sekejap, bermakna orang itu walaupun mungkin bergelar ulama, bergelar cendekiawan, bergelar ilmuwan, apa sajalah, tetap saja ia sebenarnya tidak punya fikiran yang waras, jauh sekali punya hati yang bersih. Hina sungguh sifat dan perangai orang alim yang seperti ini disamakan oleh Allah dengan sifat dan perangai anjing yang sentiasa menjulurkan lidahnya. Anjing memang binatang yang cerdas, pintar, pandai, boleh diajar. Bahkan mungkin anjing binatang yang punya sifat kesetiaan yang tinggi kepada tuannya. Tapi penciptaan Allah terhadap anjing rupanya binatang yang sangat susah. Sebagaimana digambarkan dalam ayat ini. Paru-parunya tidak mampu menyimpan oksigen. Sehingga ia mesti terus-menerus menarik nafas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Badannya panas, temperatur tubuh badannya panas, apalagi dia tak reti berjalan, sentiasa berlari. Perlu tenaga lebih, mana perlu oksigen lebih, perlu pembakaran, pembakaran akan naikkan suhu badan. Suhu badannya pasti akan naik, malangnya. Kulitnya tidak punya cukup pori-pori untuk mengeluarkan hawa panasnya. Hanya ada dalam tapak kakinya. Salah satu caranya untuk menstabilkan temperatur tubuhnya, setiap ternganga mulutnya. Macam bila kita lari, laju, dan terus laju, pasti kita terengah-engah. Pasti kita buka mulut seluas-luasnya, menarik dan tengah. Itu simbol kesusahan dan penderitaan. Tidak tenang kan kalau kita lari, laju, lama, terengah-engah.
Badan kita seakan kurang oksigen. Bila kita teruskan juga seperti itu, mungkin kita akan pingsan. Mari kita renungkan dan ambil peringatan. Ingat, surah Al-A'raf ini ditujukan kepada orang alim. Orang yang punya kefahaman dalam ilmu agama. Ya, macam-macam lah gelarannya. Kita boleh panggil dia seorang ulama, cendekiawan muslim. Kita boleh panggil dia pendakwah. Kita boleh panggil ustadz, tok guru. Kita boleh panggil dia tuan mufti, kiai, ajengan, buya, apa saja gelarannya. Tapi jika ia menjual belikan agama Allah untuk kepentingan duniawi sesaat, wa'iyadzubillah, di dalam Al-Quran sebenarnya kita telah pelajari sama. Sifat dan perangai orang ini tidak ubahnya. Seperti anjing satu, yang kedua macam keledai. Perangai dan sifatnya. So berat tanggung jawab seorang yang berilmu. Mesti amanah dengan ilmunya. Mesti ada pertanggungjawaban ilmu. Dan itu tidak ringan. Sangat berat. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang bodoh berkata dan berpendapat, insya Allah tidak ada orang yang terpengaruh. Yang sesat hanya dia seorang. Mana ada orang mempercayai cakap orang yang tak berilmu. Tapi jika orang yang berilmu, diakui oleh masyarakat, ia berilmu, punya kefahaman agama yang luas, kemudian bercakap, kan kesannya luar biasa. Pengikutnya pasti ramai. Bayangkan jika yang dikatakan itu salah. Katakan pendapat yang utara itu sengaja. Satu kesalahan. Karena ada kepentingan pribadi. Dan kepentingan jadi kepentingan dunia. Berapa banyak orang yang tersesat karenanya. Sebab itulah sangat hina ya, orang-orang seperti dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab seorang yang punya ilmu, paham akan agama sangat-sangat berat dan besar sekali. Sebab itulah ia mesti sentiasa memastikan akal fikirannya cerdas, waras, sehat, hatinya diusahakan sentiasa bersih. Gabungan antara dua itulah yang selama ini kita pelajari ciri ulul albab. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sekarang mari kita teruskan kajian ayat kita, yakni ayat yang ke-6, muka surat yang ke-8. Ayat yang ke-6, muka surat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an 'asa an yakuna qad qataraba ajaluhum فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
Surah Al-A'raf ayat 185. Saya ulangi, surah Al-A'raf ayat 185. Yang ada bukunya, lihat sajalah ayat ke-6, muka surat 8. Di situ ada tempat ruang yang kosong, boleh untuk dibuat note di situ, catatan jika perlu di situ. Kotori buku-buku Anda, insya Allah bermanfaat. Kotori dengan catatan maknanya. Buku yang baik itu buku yang penuh dengan catatan, bukan yang kosong. Ibarat nasah Al-Quran, nasah Quran yang baik itu maknanya yang lusuh. Karena itu sebagai tanda bahwa yang punya Al-Quran rajin membukanya. Bukan Quran yang bersih, bahkan ada lapis yang belum terpisah, itu tak baik. Sebagai bukti yang ia tak pernah dibuka. Makin lusuh, makin bagus. Ini ayat yang ke-6. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berfikir. Nazar. Melihat, memandang, berfikir. Sehingga ada panggil ilmu nadhariyah. Ilmu nadhariyah itu sebenarnya ilmu teori. Kan itu hasil berfikir. Awalam yanzuru. Dan tidakkah mereka melihat, memandang, berfikir untuk dapat memahami, mengerti makna di sebalik yang nampak. Fi malakutis samawati wal ard. Di dalam kerajaan atau kekuasaan beberapa langit dan bumi. Dan juga tidakkah mereka berfikir, merenungkan, memahami makna di sebalik yang zahir. Wa ma khalaqallahu min syai'. Dan sesuatu apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Walaupun sesuatu itu sangat kecil. Allah suruh kita fikirkan ciptaannya, walaupun ciptaan itu benda yang kita anggap remeh. Kecil. Wa an asa ayyakuna qadik taraba. Dan boleh jadi mungkin telah dekatlah tiba masa ajal kebinasaannya. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan berita yang mana satulah selepas Al-Quran yang mereka hendak percayai. Jika Al-Quran benar belaka adanya, mereka tolak, lalu berita yang mana selain Quran yang mereka tak akan percayai. Jika yang benar pun mereka tolak, apalagi yang tidak benar. Bila yang meyakinkan pun mereka tidak percayai, apalagi yang hanya meragukan. Baik. Pertama yang saya sampaikan masalah ayat ini, bahwa sebagai orang Muslim, orang mukmin, dalam usahanya mengenal penciptanya, dalam bahasa agama ma'rifatullah. Saya ulangi, sebagai orang mukmin, orang Muslim, dalam usaha dan upayanya mengenali penciptanya, itu tidak boleh taklid. Anna taqlida ghairu jaiz. Dalam usaha kita mengenal Allah, ma'rifatullah, iman kepada Allah, yakin siapa dia. Taklid itu tidak dibenarkan. Wala budda minan nadhar wal istidlal.
Sebaliknya dalam upaya kita mengenal Allah pencipta kita itu mesti la budda, mesti wajib, tak boleh tidak. Minan nazar, berfikir. Mendaya gunakan nikmat fikiran. Mendaya gunakan nikmat akal. Gunakan nikmat yang agung ini. Berfikir. Wal istidlal, dan mengambil kesimpulan daripada bukti-bukti yang nyata. Apa yang Allah suruh kita fikirkan? Bagi kita, untuk kita mendapatkan keyakinan terhadap pencipta, adanya pencipta, kekuasaan pencipta, alam dan isinya. Itulah yang Allah suruh kita renungkan. Tafakur kita hadapkan kemana? Nazar kita tujukan kepada mana? Istidlal kita ambil dari mana? Arahkan tenaga, kemampuan, daya fikir kita, kemampuan kita merenung itu terhadap segala yang dicipta oleh Allah. Ima malakutus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi yang sangat dahsyat, atau mungkin wa ma khalaqallahu min syai'. Apa yang Allah ciptakan? Walaupun kecil. Dari sanalah kita ini akan mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan akan kewujudan, keesaan, kekuasaan penciptanya. Dalam ayat sebelumnya kita sudah pelajari, tidak ada sesuatu yang mewujud tanpa ada yang mengadakannya. Beberapa hari sudah kita beri panjang lebar itu. Orang kafir mengatakan yakni semuanya, yakni khalaqahu adamun. Semua yang ada ini yakni diciptakan oleh tiada. Orang etis, orang yang berfahaman historis materialisme, meyakini bahwa segala-galanya ini diciptakan oleh ketiadaan. Sementara orang mukmin berkeyakinan semua yang ada ini diciptakan oleh Allah dari tiada. Bisa ya? Mereka kata khalaqahu adamun, yang menciptakan segala yang mewujud ini adalah ketiadaan, sementara orang mukmin meyakini khalaqahullahu min adamin, minal adam. Allah lah yang menciptakannya, mewujudkan daripada ketiadaan. Bezanya itu saja. Bagaimana untuk kita membuktikan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh yang menciptakan daripada tiada, bukan diciptakan oleh tiada? Allah kata, fokuskan perhatian kamu, tumpukan, arahkan nazar kamu kepada apa yang aku cipta. Sehingga orang mukmin yang yakin akan Allah, akhirnya imannya bukan taklid. Bukan hanya ikut-ikutan. Dan ini banyak sekali perintah dalam Quran. Apalah, contohnya dalam ini awalam yang duru, afalam yang tafakkaru, apalah takkilun, dan seterusnya. Jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya dalailu malakutis samawati wal ard ala wujudis sani al hakim al qadim katsira. Ketahuilah bahwasanya bukti, dalil, bukti malakutus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, bahwa semua itu yakni menunjukkan adanya
pencipta, kewujudan yang mencipta dan itu yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha berkuasa, itu sangat banyak dalam Al-Quran. Sangat banyak. Bukti dalil bahwa segala sesuatu yang mewujud, kerajaan langit dan bumi ini ada penciptanya, sangat banyak dalilnya dalam Quran. Dan bahkan diulang-ulang dalam satu ayat, dalam ayat yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya yakni untuk at-tabbih ala anad dalail ala tauhid ghairu maksurah ala samawati wal ard. Bahwasanya Allah nak beri peringatan dalil kewujudan Allah, keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, sifat maha sempurnanya Allah. Itu bukan hanya terhad pada ciptaan-ciptaan yang besar seperti langit dan bumi. Bahkan juga pada ciptaan yang kecil dan halus yang tak terpandang oleh mata. Saya pernah menyebutkan ya, dan ini saya akan gunakan sini. Bukti kewujudan yang maha mencipta, yang esa, yang berkuasa, itu bukan hanya ada pada terciptanya langit dan bumi, dipanggil mikrokosmik atau mikrokosmos kalau bahasa saya. Tapi dalil kewujudan Dia yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, juga ada pada mikrokosmos, alam kecil. Ya, seperti alam atom, dalam dunia atom, dunia sel, dunia subatomik, dunia apalagi quark, dalam dunia yang sekarang bahkan sudah sangat canggih ya. Fisik sudah sangat berkembang, bahkan sudah menguasai teknologi kuantum. Di sana ada bukti. Dan Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu dzarratin min dzarratil alamil ajsam wal arwah. Bahkan setiap darrah yang ada pada jisim ciptaan Allah, adanya ruh, fahiya burhanun zahir. Itu adalah bukti yang nyata lagi jelas akan kewujudan Dia yang Maha Esa. Dalilun qahir ala tauhid. Bukti yang paling nyata atas keesaannya. Innaha tadullu ala sani'il hakim min jihatin ghairi mutanahiyah. Semua itu menunjukkan akan kewujudan yang Maha Mencipta, yang Maha Bijaksana, lagi yang bijaksana, yang berkuasa, daripada pelbagai sudut dan arah yang tidak terhad. Yang tidak terhad. Jamaah sekalian, satu di antaranya ini ayat ini. Satu di antaranya ayat ini. Ada istilah dalam Al-Quran yang mungkin terjemahan Melayunya sama, tapi sebetulnya mempunyai maksud yang berbeza. Di dalam ayat ini Allah sebutkan yakni malakutis samawat, malakut. Alam malakut. Apa itu malakut? Apa beza dengan mulkus samawati, malak? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Allah sudah sebut malakutis samawati wal ard. Malakutus samawati wal ard. Begini. Alam yang nyata yang boleh dilihat oleh kita. Ini satu di antara pendapat ya. Ciptaan Allah yang boleh kita lihat, pokok boleh kita lihat,
Matahari boleh kita lihat, turunnya hujan boleh kita lihat. Yang zahir, air boleh lihat, bintang boleh lihat dengan mata kita atau dengan peralatan teleskop umpamanya. Apa ciptaan Allah yang boleh kita lihat dengan deria penglihatan kita, sama ada dengan mata ini atau dengan bantuan alat mikroskop yang kecil atau teleskop yang besar? Yang kita lihat yaitu namanya mulkun. Itu alam mulkun. Mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati, yang terjemahnya kerajaan juga adalah. Yang dengan kerajaan. Adapun yang khafi yang tersembunyi, yang kita tak dapat melihat, yang kita tidak ada kemampuan untuk mengesannya. Karena keterbatasan kita atau karena dahsyatnya ciptaan itu. Contoh, apa yang ada di balik langit, kita tak nampak. Alam ruh, kita tak melihat. Siapa penghuni langit, malaikat, dan bla 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 bla. Jangan kita anggap ciptaan itu hanya yang kita nampak. Termasuk yang kita tak nampak. Di sebaliknya itu lebih dahsyat. Nah, alam-alam ciptaan Allah yang kita tidak mampu melihatnya, tak mampu mengesannya, walaupun dengan peralatan canggih sekalipun, itu disebut malakut. Malakut. Alam ciptaan Allah yang nampak disebut mulkun. Mulkus samawati wal ard. Contohnya. Itu perbezaan yang mudah, yang sederhana. Jadi saya ulangi, walaupun mungkin terjemahannya sama antara mulkus samawati dan malakut samawati, yang nampak disebut mulkun, lillahi mulkus samawati wal ard. Yang nampak, yang ada di sebalik yang nampak, yang tentu lebih besar, lebih canggih, lebih dahsyat, disebutnya malakut. Itu pertama. Tapi ada yang memahami ini, tak, kalau malakut itu mana alam malaikat umpamanya. Ada yang kata. Yang dimaksud alam malaikat bukan maknanya malaikat makhluk Allah itu Allah itu. Maksudnya yang alam yang tak nampak itu alam malaikat. Sebab kalau malakut sama tema alam malaikat, macam mana ada malakut samawati wal ard? Jadi Allah menyuruh kita bukan hanya untuk memikirkan alam cipta yang nampak, contohnya bumi dan isinya yang nampak. Langit dan isinya yang nampak. Allah juga suruh kita memikirkan alam ciptaan yang tak nampak oleh kita. Bukan tidak ada. Benda yang kita tak nampak, tak boleh mendengar, bukan bermakna benda itu tidak ada. Kemampuan yang Allah berikan pada kita terhad, atau boleh jadi benda itu terlalu dahsyat sehingga tidak, terlalu besar sehingga mata kita nampak, atau terlalu halus yang kita nampak. Nabi Ibrahim sebagai contoh. Nabi yang Allah pernah beri, yang Allah pernah perlihatkan kepadanya malakutus samawati wal ard. Dahsyat tak dahsyat? Allah bukan hanya pernah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim keajaiban, melihatkan matahari, ke bulan, ke bintang yang nampak, yang kita pun nampak. Tapi Allah lebih daripada itu. Pernah memperlihatkan kepada Ibrahim alam yang kita tak nampak, yang ada di langit dan di bumi. Apa itu? Malakut.
Boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 75. Ini orang yang sangat tinggi ini. Kalau jika seorang boleh sampai situ, wah, tinggi sekali. Al-An'am 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Apa dia? Malakutas samawati wal ard. Saintis-saintis moden, cendekiawan moden, ahli fisik moden, ahli astronomis moden, ahli geofisik moden. Itu yang mereka kaji, yang mereka pelajari, yang mereka fahami hanya terbatas mulkus samawati wal ard. Saya ulangi. Saintis-saintis moden, cendekiawan moden yang ada sekarang inilah hingga boleh buat ini, boleh hingga boleh mereka kenderaan untuk mengembara di angkasa lepas, ya, melancarkan kendaraan untuk menerukai alam walaupun tanpa manusia, sampai kemari, sampai mereka fahami ini hanya mulkus samawat, belum malakut. Yang di sebalik mulku itu masih lebih besar, lebih luas, namanya malakut. Dan Allah pernah memperlihatkan kedahsyatan ciptaan Allah bernama malakut itu sama kepada Nabi Ibrahim. Jadi dahulu Nabi Ibrahim melihat alam ini lebih daripada kita melihatnya sekarang. Jika kita melihat langit yang nampak itu pun kita sudah kagum, sangat dahsyat kuasa Allah di sana. Bagaimana jika Allah perlihatkan kepada kita yang ada di sebaliknya? Subhanallah. Nah, untuk melihat yang sebaliknya tentulah tidak cukup hanya dengan mengandalkan pikirannya ada, otak yang ada. Dia lebih memberikan peran lebih kepada hati. Basirah bukan basar. Basirah bukan basar. Basar mata kepala. Itu hanya boleh melihat mulkun. Basirah itu mampu melihat kepada malakut. Makin suci, makin besi hatinya, tidak ada kotoran, nur memancar di sana, atau nur masuk dalam hatinya, maka pandangan mata hatinya akan menembusi alam malakut. Alam malakut. Ya, semua para nabi begitu ya Mas Kian. Para nabi semua begitu. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah mi'raj. Itu dan melihat bagaimana ya seorang nabi manusia seperti kita boleh sampai Sidratul Muntaha dan menyaksikan kedahsyatan Allah, melihat aras, melihat surga neraka. Waktu itu yang berfungsi mata yang ada di kepalanya atau mata hatinya. Nah, itu menjadi perbicaraan yang hebat itu di kalangan sarjana kini. Tapi kebanyakan memahami Nabi dahulu yakni dapat melihat dengan basirahnya. Dengan basirahnya. Bukan dengan mata kepalanya. Nabi kan pernah jamaah sekalian. Tiba-tiba Nabi tergelak, duduk dengan sahabat, ya Nabi tersenyum, tertawa. Kemudian Nabi tanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, kamu tak nak tanya ke kenapa aku tertawa? Ya sahabat peliklah Nabi tanya begitu. Tak ada ke yang nak tahu kenapa aku tertawa? Oh benar ya Rasulullah, kami nak tahu kenapa engkau tertawa tiba-tiba. Nabi cerita. Cerita karena Allah dedahkan, Allah perlihatkan
Bagaimana suasana di akhirat nanti, dihisab. Ada orang yang terakhir masuk neraka, terakhir keluar neraka, dan ia terakhir masuk surga. Setelah ia keluar neraka, dia mohon pada Allah, ya Allah dekatkan kami dengan surga itu. Depan pintu pun jadilah. Dan aku tidak akan minta yang lain. Lalu Allah kabulkan. Setelah itu, tertarik dengan isu, ya Allah tolonglah masukkan aku dekat dengan pintunya, dengan surga. Bila engkau kabulkan, aku tak minta yang lain. Allah kata, lah kan kamu tadi doa sudah minta ini, aku bagi kamu kata tak minta lagi, minta lagi. Allah tunaikan. Akhirnya Allah suruh masuk dia. Sekarang masuklah kamu surga. Orang ini, ya Allah, adakah engkau hendak mempermainkan aku? Bagaimana aku nak masuk surgamu? Surgamu sudah penuh. Orang ini merasa dipermainkan oleh Allah. Allah jawab, Maha suci aku daripada mempermainkan hambaku. Ringkas kata orang itu maksudnya. Jadi dialog yang sangat asyik, yang ada sedikit luculah antara seorang hamba terakhir masuk surga dengan Allah itu, membuat Nabi tersenyum, tergelak. Nabi melihat itu. Apakah Nabi melihat dengan mata kepalanya? Basirah. Itu termasuk malakut. Pada suatu saat Nabi sedang sholat berjamaah jadi imam. Tiba-tiba Nabi melangkah ke depan selangkah. Sahabat pelik melihat Nabi. Kenapa Nabi? Sampai tangannya. Pada ketika yang lain Nabi undur selangkah. Jamaah di belakangnya pun terkejut. Kenapa? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi masa sholat? Kenapa tadi maju ke depan? Kenapa undur belakang? Oh iya. Tiba-tiba aku melihat, diperlihat pada aku surga dan isinya masa sholat. Dan aku ingin mengambil sebagian daripada isi surga. Sebab itu aku ke depan. Maju ke depan. Dan suatu saat tiba-tiba Allah perlihat pada aku isi neraka. Neraka dan isinya. Sangat menakutkan. Laku undur ke belakang. So, Nabi sholat. Karena khusyuknya, mata hatinya sangat celik, terang benderang, boleh melihat surga dan neraka. Pertanyaannya, kalaulah orang seperti kita, tengah sholat, diperlihatkan surga atau neraka, lari lintang pokang kita yang sekalian. Lari. Tengah sholat, adalah iblis, setan nak kacau Nabi. Sulut muka Nabi dengan api. Tangan Nabi menggapai-gapai nak dicekik. Setan yang menggoda itu. Nabi tak jadi. Lepaskan oleh Nabi. Sempatlah air liur setan meleleh ke tangan Nabi. Itu pernah dialami. Macam mana Nabi melihat setan? Apa dengan mata kepalanya? Sekarang bagaimana jika kita tengah solat, tiba-tiba Allah perlihatkan setan depan kita? Dari lintang pokang jamaah sekalian. Balik ke rumah. Esok tak jadi pergi masjid. Masjid penuh dengan setan rupanya. Ya. So alam malakut, alam yang kita tak nampak, ciptaan Allah jauh lebih besar daripada yang nampak. Yang nampak namanya mulkun, mulkus samawati wal ardh. Nah, dalam ayat ini nampaknya perintah Allah ini bukan ditujukan pada sembarang orang ini. Bukan hanya ditujukan pada orang biasa. Tentu bagi orang yang sudah membiasakan diri memperhatikan mulkus samawat, bagi mereka yang sudah membiasakan memperhatikan mulkus samawat, sekarang diperintah oleh Allah untuk memperhatikan malakutus samawat. So, paham ya? Itu malakutus. Dan apa yang ada di sebalik yang nampak ini, luar biasa. Kalau tidak salah, dahulu pernah saya sampaikan apa kata saintis sekarang. Alam semesta ini jamaah sekalian, ruang langit inilah. Ruang langit
Bumi atau bidang langit yang penuh dengan pelbagai galaksi, berbilion galaksi ini. Katalah berbilion galaksi ini dikumpulkan di tempat yang sama, bukan disebar luas macam ini. Dilonggok di tempat yang sama. Dia hanya menempati tidak lebih dari 5 hingga 10% daripada keluasan langit. Jika di tempat dilonggok di tempat yang samalah, bumi, matahari, bintang, semua galaksi berbilion di tengah satu longgok, bukan berpisah-pisah bercerai-berai seperti ini. Hanya membati tidak lebih dari 10%, ada yang mengatakan 5% daripada keluasan. Lalu apa yang selebihnya yang kosong itu? Sehingga saya mengatakan, alam yang kita lihat yang rasa penuh ini sebenarnya masih banyak diisi oleh ruang-ruang kosong yang tidak diketahui apa isinya. Ruang kosong. Karena mereka bingung mengetahui dan belum dapat meyakini kewujudannya, tapi belum dapat menemukannya. Meyakini kewujudannya, tetapi belum dapat mengerti apa hakikatnya. Apa itu di ruang ini? Yang ruang kosong, yang gelap gulita. Gelap dalam istilah sains ya. Lalu mereka bingung menamakannya, karena bingung menggunakan istilah dark. Oh, di sana ada dark energy. Di sana ada dark matter. Itu kan istilah mereka. Saya ini bila bingung saya istilahnya satu. Kalau tidak dark, ya black lah itu aja. Kalau tidak dark, ya black. Black box namanya. Dark energy. Alam sudah dipenuhi dengan dark energy. Mana energi yang tidak diketahui hakikatnya, diyakini kewujudannya, dan besar pengaruhnya terhadap alam semesta. Energi yang telah diketahui hanya sedikit. Mereka belum tahu tapi sudah meyakini. Itu termasuk malakut. Kadang-kadang, Masya Allah, orang kafir boleh meyakini malakut walaupun belum mengetahui kewujudannya. Dan kenapa begitu? Ya, karena mereka berpikir. Suatu ayat ini, awalam yang dulu, tidakkah mereka memperhatikan? Mereka itu bukan hanya ditujukan pada orang mukmin semata. Semua manusia. Semua manusia. Akhirnya pasti nanti akan meyakini kuasa Allah ini tidak terhad sebagaimana yang mereka bayangkan. Benda yang maujud bukan setakat pada apa yang mereka telah ketahui, tapi ada benda maujud yang mereka yakini keberadaannya, walaupun mereka belum mengetahui kewujudannya. Dan itu jumlahnya sangat besar di alam semesta ini. Kalau gunakan istilah mereka, dark energy dan dark matter. Itu kata mereka. Quran menggunakan malakut sama lebih daripada itu. So, malakut termasuk langit pertama, atasnya ada langit kedua, ada keempat, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, dan aras. Itu termasuk malakut. Paham ya, jemaah sekalian? Itulah objek yang Allah suruh kita fikirkan. Bermakna manusia ini sebetulnya oleh Allah diberikan kemampuan berfikir, merenung, dan berakal, tafakkur dan ta'akul, kemampuannya sangat dahsyat. Saya ulangi, Allah sebetulnya bagi kita manusia ini kemampuan untuk tafakkur dan ta'akul. Tafakkur dan ta'akul itu sangat dahsyat. Hingga memungkinkan dapat mengetahui bukan hanya yang nampak, tapi juga ada di sebalik yang nampak. Termasuklah dark energy tadi. Ya contohlah, sampai sekarang tanyalah. Baca mungkin yang minat. Saya minat, tapi dahulu karena tidak belajar betul-betul, tapi hingga sekarang saya masih minat. Tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan sains, yang berkaitan alam semesta. Bahkan saya berusaha untuk mengikuti penemuan-penemuan baru. Contoh, saintis paling kafir sekalipun meyakini adanya
lohong besar, lohong dahsyat di alam semesta. Lohong besar. Yakin, kewujudannya diyakini. Tapi tidak diketahui, mereka belum tahu hakikatnya. Karena belum mengetahui hakikatnya, hanya telah meyakini kewujudannya, mereka bagi nama black hole. Black hole. Kenapa black? Ya karena bukan pasal hitamnya. Istilah mereka black bukan pasal hitam. Belum diketahui, tapi sudah diyakini kewujudannya. Itu black box. Kapal terbang yang jatuh biar dicari itu. Apa warnanya hitam? Tak ada lah, warnanya bukan hitam. Orange apa warna dia? Kenapa black? Ya, karena masih rahasia. Punca, kapal terbang jatuh, apa rakaman itu masih di dalam itu, belum diketahui. Sebab itu masih dibeli black. Black hole. Tanya pada saintis yang paling kafir. Yakin. Meyakini kewujudannya. Tapi belum mengetahui hakikatnya. Apa yang ada di sebaliknya. Sehingga tidak ada sesuatu yang mendekatinya, melainkan pasti akan ditelannya dan tidak mampu keluar. Punya daya gravity yang maha dahsyat. Jangankan benda. Cahaya pun bila masuk dalam black hole tak mampu keluar. Karena punya gravity yang maha dahsyat. Apa di sebaliknya? Mereka kata kami tak tahu, sebab itu bagi nama black hole. Tapi kami yakin kewujudannya. Masya Allah. Kalaulah yang punya ilmu itu orang yang sudah ada keyakinan bahwa itu semualah ciptaan Allah, bukankah dengan begitu akan menambahkan keyakinannya pada Allah? Tapi malangnya orang-orang yang faham dalam perkara ini tidak meyakini alam ini dicipta oleh yang maha pencipta, ada penciptanya. Ramai daripada mereka yang mengatakan tadi, khalaqahu adamun. Alam itu dicipta oleh tiada. Jadi tiadalah yang mengadakannya. Akal waras, akal sihat tidak dapat menerima. Bagaimana benda yang tidak ada boleh mengadakan benda jadi ada. Tapi orang Islam kata, bukan khalaqahu adam, tapi khalaqahu min adamin. Dia, yakni Allah, yang menciptakannya daripada tiada. Itu betul. Karena dahulu kala yang ada hanya Allah SWT. Huwal awwal. Bila Allah kata, aku ni al-awwal, makna pada masa itu tidak ada ciptaan Allah kecuali dia. Subhanallah. Jadi ini tujuan untuk meningkatkan. Nah, iman yang macam itu, yang berdasarkan ilmu itulah yang Allah maukan. Bukan taklid. Tadi awal sudah nyatakan. At-taklid ghairu jaiz. Apalagi dalam bab ma'rifatullah yang seperti ini. Ini menunjukkan mana alam masih berlapis-lapis. Malakut samawat. Langit di atasnya ada langit, di atasnya ada langit. Bumi demikian juga makin kecil makin. Sama ada yang makin besar, tiga-tiga, makin kecil pun tiga, kecil, makin kecil. Uraikanlah benda, makin kecil, makin kan pasti nanti ketemu. Saya yakin Jamal lebih tahu daripada saya. Sel, daripada atom, atom pula boleh dipisahkan. Atom kan boleh dipisahkan. Di sana ada elektron, ada proton, ada neutron, boleh dipecahkan lagi, diasingkan lagi, menjadi lebih halus, dipanggil kuark. Kuark mungkin jadi nanti dah jadi apa? Teknologi kuantum sekarang. Yang akhirnya orang pun jadi bingung, ini sebenarnya energi ataupun matter. Nak kata energi pun boleh, matter pun boleh diceraikan lagi, lebih halus lagi. Akhirnya mereka kata, tiba-tiba benda yang aslinya ada menjadi tiada. Matter tiba-tiba bertukar menjadi energi. Sehingga ada teori kekekalan energi. Energi itu. Ya memang susah. Energi rupanya sesuatu cipta Allah yang tidak boleh dibinasakan. Dia tidak adakan. Dalam istilah Al-Quran, ada saintis muslim mengatakan, ini jelas kita, kalau istilah Al-Quran, yani nur itulah. Allahu nurus samawati wal ardh. Nur itu energi. Bagaimana mungkin nak meniadakannya? Baik. Yang kedua, mana malakut. Kalimah malakut itu mana mubalaghah fil mulki. Ini dari segi bahasa. Malakut itu yakni bentuk mubalaghah daripada kalimah mulkun. Mulkun kekuasaan, kalau dalam bentuk balaghahnya malakut.
Malakut. Seperti mana rohbah, rohbatun, bentuk mubalaghahnya yakni rohabun. Rohabun. Rohbah itu takut. Rohbah yang syadidah, ketakutan yang amat dahsyat disebut rohabun. Mulkun itu kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang maha dahsyat disebut malakut. Rahmah, kasih sayang. Tapi rahmah syadidah, kasih sayang yang maha dahsyat disebut rohamut. Paham ya? Rohamut, wazannya fa'alun. Ini mungkin yang belajar sorof tahulah. Wazan dia fa'alut. Itu bawa mana mubalaghah. Rahmatun, rahmat, kasih sayang. Kalau rahmat itu maha dahsyat, maha banyak, luar biasa, agung. Rohamut. Rohbah itu takut. Tapi katakan yang maha dahsyat, yang luar biasa, dipanggil rohabut. Mulkun, kekuasaan kerajaan. Kekuasaan yang dahsyat dipanggil malakut. Wazannya fa'alut. Fa'alut. Senang aja. Ikut wazannya saja. Itu dari segi bahasa, dari segi ilmu sorofnya ya. Dari sorofnya. Tadi sudah saya katakan, ini memberikan isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemampuan pada kita untuk berfikir tentang akal itu bukan hanya terhadap benda-benda yang zahir, yang nampak. Yang nampak, yang zahir. Tapi kemampuan fikir, kemampuan ta'akul, tafakur, itu mampu memahami yang ada di sebaliknya. Jika orang itu membiasakan, mensyukuri nikmat akal dan itu utama. Dan bila dapat digabungkan, menggabungkan kedua tenaga nikmat itu, nikmat tafakur dan ta'akul, kan itu yang kita telah fahami sebagai ciri ulul albab. Ulul albab. Artinya, bisa disimpulkan, laisatil azamah. Bukanlah keagungan Allah itu hanya terbatas pada terciptanya langit dan bumi sahaja. Tetapi, yang nampak maksudnya, keagungan Allah itu juga meliputi yang kita tak nampak. Sama tak nampak itu kerana besarnya, atau ciptaan yang tak nampak karena kecil dan halusnya. Ya, kalau terlalu kecil dan halus mana nampak oleh mata kita? Atau mungkin dengan mikroskop pun tidak nampak karena halusnya dan kecilnya. Dan itu menunjukkan keagungannya. So, keagungan Allah ini bukan hanya terdapat pada ciptaannya yang besar-besar, tapi juga pada penciptaan yang sangat kecil dan halus. Sangat kecil dan halus. Itu satu. Nah, setelah kita mempelajari, katalah kita sudah memahami semua itu, dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Ada rupanya yang Allah hendak sampaikan lebih daripada itu. Seakan-akan Allah kata begini, sekarang kamu sudah memahami kedahsyatan ciptaanku. Yang ada di langit, di bumi, yang nampak, tak nampak. Dan sekarang kamu juga telah meyakini betapa agung dan besarnya kekuasaan yang aku miliki. Yang aku miliki. Itu sudah kita, katalah kita sudah siap itu. Nah, sekarang kamu nampak kan? Seberapa dahsyat sekalipun ciptaanku yang kamu telah fahami. Bila kamu kaji, kamu akan menemukan bukti bahwa semua yang kamu lihat, yang kamu kaji, yang kamu kagumi itu ada tempoh hayatnya, ada expiry date-nya. Nah, ini yang nak disampaikan oleh Allah dalam ayat. Ada expiry date-nya. Mungkin kamu mengkagumi langit ciptaanku. Ya, memang dahsyat.
Kamu mungkin mengkagumi galaksi yang ada di luar sana, sangat dahsyat, betul. Tapi tahu tak kamu, sedahsyat apapun ciptaanku yang kaji, aku telah tetapkan baginya expiry date-nya. Ada jangka hayatnya. Lihatlah kepada segala yang aku cipta. Tidak ada tanda-tanda yang dia boleh kekal. Bahkan semuanya menunjukkan ada tanda-tanda yang mereka ini tidak kekal. Bila-bila masa akan tiba, akan habis jangka hayatnya. Sebab itu dalam ayat itu Allah kata, wa anna asa ayyakuna qadiktaroba ajaluhum. Itu poin kedua. Boleh jadi ajal mereka itu sudah hampir. Bahwasanya bumi langit sangat dahsyat seperti yang kamu perhati, betul. Punya kekuatan yang dahsyat matahari, betul. Tapi dia itu ada tempoh, ada jangka hayatnya. Suatu saat dia akan hancur. Bahwasanya tanaman bumi indah, menarik diri kamu. Betul. Memang aku ciptakan indah, kata Allah. Menawan. Mempesona kamu. Iya, betul. Mengagumi kamu. Betul. Tapi jangan lupa, aku telah tetapkan ajalnya. Bila-bila masa boleh tamat tempoh hayatnya. Pokok yang indah, mati. Bintang yang luar biasa pengaruhnya di alam sana, meletus pula. Jangan kamu pikir matahari akan seperti itu seterusnya. Suatu saat matahari akan menemui ajalnya. Jangan kamu pikir alam dan semesta akan berjalan seperti sekarang ini. Ada pagi, ada petang, matahari terbit, terbenam, siang, malam. Jangan kamu pikir selama begitu. Tak. Suatu saat akan tiba ajalnya. Idza samsu kuwirat, idza nujumun kadarat, idza saqatis sama. Dan lain sebagainya itulah. Matahari dileburkan, bumi digulung, langit dihancurkan, bintang-bintang digugurkan. Itu hakikat. Artinya apa? Kalau kamu hanya mengagungkan, mengkagumi ciptaan yang memang dahsyat, rugi. Kekaguman kamu belum memberi manfaat kepada kamu. Kekagumanmu terhadap ciptaanku sepatutnya menyebabkan kamu kagum kepada aku yang menciptakannya. Kalau ciptaanku itu pun kamu kagum, takkanlah aku yang menciptakannya kamu tidak kagumi. Jika kamu mencintai ciptaanku yang indah, karena memang indah, kenapa pula kamu tidak mencintai aku yang menciptakan keindahan ciptaan? Kamu rugi jika kamu hanya mencintai ciptaanku karena keindahannya. Tapi kamu lupa mencintai aku yang menciptakannya. Karena yang kamu cintai itu suatu saat akan hilang. Dunia akan hancur, dia akan mati. Tengok. Akan ada nyanyian itu apa ya? Dulu seorang rockers, sekarang sudah jadi pendakwah. Dan kemudian dia mengarang nyanyian dia lirik lagunya ya ni, yang kaya mati, yang miskin mati, yang kuasa mati, yang rakyat mati, yang pandai mati, yang bodoh mati, raja mati, hamba abda mati, semua mati, binasa. Istana roboh, rumah tinggal roboh. Kan dia kan?
Rumah tinggal akan hancur, istana pun akan hancur. Semuanya. Kalau lampu padam, matahari pun akan padam. Ini hakikat. Hakikat. Jadi kalau kita tidak mau kecewa, mengkagumi sesuatu, bila kita tidak mau kecewa dalam mencintai sesuatu, maka cintailah yang kekal. Kagumilah yang kekal. Bukan mencintai yang bila-bila masa ajalnya tiba. Seorang sangat mencintai kekuasaan sehingga lupa. Pasti akan kecewa sebab suatu saat kekuasaan itu akan hilang ketika ia belum puas mencintainya. Atau boleh jadi ia akan meninggalkan kekuasaannya sebelum ia puas mencintainya. Menyakitkan itu. Dunia dicintainya. Suatu saat akan hilang. Bagaimana perasaan kita, jiwa kita. Ketika dunia yang kita cintai ini tiba-tiba lenyap dari tangan kita, sebelum kita semasa kita masih mencintainya. Sakitnya luar biasa ya mas kalian. Atau sebaliknya, dunia dan isinya dia tidak hilang daripada kita. Kita pula yang meninggalkannya. Ketika kita meninggalkan dunia dan isinya, hati kita masih belum puas mencintainya. Sakit tak sakit? Sakit. Kalau kita tidak mau sakit dalam mencintai sesuatu, mengkagumi sesuatu, menyandarkan diri pada sesuatu, sandarkan diri ini, cintailah dalam hidup ini, kagumilah yang kekal, yang tidak akan binasa. Siapa dia? Penciptanya. Seakan-akan Allah memberitahu beginilah. Jika yang kita cinta itu Allah, yang kita kagumi Allah, hati tidak kecewa. Karena apa? Kekal. Dia kekal. Mencintai sesuatu yang kewujudannya tidak kekal. Sakit hati itu jemaah sekalian. Sakit kita. Itu Allah nyatakan. Sebab Allah menceritakan tentang kedahsyatan ciptaan. Kehebatan kerajaannya. Malakut. Allah subhanahu wa ta'ala kata, wa an'asa ayyakuna qodik taroba ajaluhum. Allahu Akbar. Dan boleh jadi, telah hampir, sudah hampir ajal mereka. Sama ada mereka ini merujuk pada benda yang objek yang kita fikirkan atau kita yang disuruh memikirkan. Kita tidak tahu. Menjadi kita yang lebih ajal kita datang lebih dahulu daripada benda yang kita cintai, yang kita kagumi itu. Atau sebaliknya. Jamaah sekalian. Jadi ketika Allah mengingatkan kita tentang al-asrar al-ajibah, ketika Allah mengingatkan kita tentang rahsia-rahsia alam ciptaannya yang menakjubkan kita, yang mengkagumkan kita, waddaqaiq al-latifah, kelembutan, kehalusan ciptaannya yang luar biasa, menarik, sehingga kita kagum. Ardafahu bima yujibut targhib asyadid fi ityani bihan nadar. Allah peringatkan kita dengan peringatan yang sangat keras. Jadi hati kita ini macam dilambungkan, dijatuhkan, dilambungkan gitu. Mengkagumi sesuatu itu kan seronok. Seronok ya mas sekalian. Gembira. Ya Allah, suara tenang. Mencintai sesuatu. Seronok. Subhanallah, saya suka tuh ya Allah. Hati kita melambung tinggi. Ketika kita asik, hati kita, jiwa kita melambung tinggi karena mengkagumi sesuatu, mencintai sesuatu. Tiba-tiba kita dihempaskan oleh Allah dengan amaran yang keras.
Apa amar yang keras itu? Ingat, yang kamu kagumi ini, yang kamu sayangi ini, yang cinta ini, sudah hampir, sudah dekat ajalnya. Kan kita dijatuhkan lagi. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya jiwa kita ini dipermainkan, macam dimain-mainkan, dilambungkan, dijarukan, diberikan harapan, lalu dia kedua rasa takut. Targhib, tarhibi sentiasa. Ya, syaratnya kita menghayati, mengikuti. Coba kalau jamaah kata kita membaca surah Al-Qari'ah umpamanya. Caranya yang membaca bukan hanya mulut ya. Yang melihat bukan hanya mata ya. Tapi yang baca hati. Hati termasuk yang membaca, mata hati pun melihatnya. Fikiran berjalan, hati merasai. Kata kita baca Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kan sifat kiamat itu. Ada suara yang sangat kuat, yang dahsyat. Huru hara yang maha dahsyat. Tahukah kamu apa itu Qari'ah? Itu hati takut, dijemaskan. Ketakutan sungguh. Sedangkan baru ada pengumuman. Ada iklan pemberitahuan dari kerajaan. Ini segala contoh, mudah-mudahan tidak berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan sekalian, kata Menteri Pendidikan umpamanya. Kerajaan masyarakat, rakyat semuanya supaya berhati-hati. Karena nampaknya mulai minggu depan kita akan dikuat-kuasai lagi lockdown penuh. Karena mungkin virus baru yang lagi mengganas. Ketakutan kita yang sekalian. Ada lockdown penuh pula. Tak dibenarkan kemana, kena duduk dalam rumah, kalau perlu dalam bilik. Coba macam mana? Berita itu kan menakutkan. Kan? Pasti melakukan setiap kita. Baru ada begitu. Sekarang, berita yang sampai per kita ini bukan hanya pengumuman akan adakan lockdown penuh, katakanlah. Atau ada kekurangan, mulai bulan kita akan kekurangan minyak. Minyak masak tak ada. Huru hara kita. Mulai minggu depan dijagakan kita akan mengalami kekurangan beras. Beras. Mungkin selama 2 minggu. Kacau kita. Itu baru berita macam itu. Sekarang berita yang sampai pada kita ini Allah kata Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalaulah hati kita tidak berdebar-debar. Nah itu maknanya ada sesuatu yang tak kena dalam diri kita. Itulah. Dilambungkan lagi, kita takut sungguh. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, manusia laksana rama-rama yang berterbangan. Terbang, manusia boleh terbang. Cemana keadaan waktu itu? Sedang kita melihat ketika hujan ribut, ada pohon tumbang, itu pun kita sudah ketakutan. Ini manusia boleh terbang saat itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung ganang yang kuat lagi kukuh itu pun akan tercabut daripada akarnya. Terbang seperti mana kapas ditiup angin. Kan takut, kita berada di kemuncak rasa takut dan gerunya. Tiba-tiba Allah kata, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun siapa saja yang amal baiknya berat, amalnya banyak, persediaannya cukup, bekalan sempurna, dia akan berada dalam kehidupan yang ridha. Hati jadi tenang pula, gembira pula. Tiba tersenyum, ceria wajah kita. Kan keceriaan wajah itu yakni ekspresi daripada dalam hati. Sarannya hati yang membaca ya. Ketika hati belum puas merasakan ketenangan, kesenangan, kegembiraan, harapan menggunung. Setelah baca wa amma man taqra mazinuhu tiba-tiba wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun siapa yang amal baiknya ringan,
maka tempat kamunya hawiyah. Ma adrakah hawiyah, tahu tak kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api menyala yang membakar. Wow, tiba-tiba kita dilambungkan lagi, ketakutan lagi. Tengok, baca satu surah pun hati kita sudah dipermainkan begitu, jiwa kita. Bersyukurlah sesiapa yang pernah merasakan ini bila baca ayat Al-Quran. Baca ayat tafsir, harapannya menggunung, mukanya berseri-seri. Belum puas menikmati keceriaan wajah, tiba-tiba ketakutan semula. Belum sampai ketakutan pula, naik lagi. Begitulah seterusnya, begitu seterusnya. Jadi kalau memang Al-Quran begitu, ya Mas Ken. Contohnya ayat inilah. Dalam satu ayat pun tengok. Kita puas, kita seronok, menikmati alam semesta, mencintai alam semesta, seronoklah pastinya. Dapat melihat, mengagumi alam semesta itu, hati pasti bergembira, bahagia, tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kan tenang tuh. Tapi belum puas rasanya, supaya kita tidak berlarut-larutan dalam kekaguman, dalam kecintaan, dan tidak terpedaya dengan cinta kita, dengan kekaguman kita. Allah ingatkan, tapi ingat wahai manusia, boleh jadi apa yang kamu cintai ini, boleh jadi yang kamu kagumi ini, ajalnya, jangka hayatnya sudah hampir. Yang suatu saat, bila-bila masa, ia akan tiba. Kan tiba-tiba akhirnya, lah iyalah. Terima kasih ya Allah, nasib baiklah engkau ingatkan. Kalau tidak, cintaku hanya akan tumpukan pada ciptaanmu. Kekagumanku hanya terbatas pada kehebatan ciptaan. Bukan kepada keagunganmu. Orang mukmin, orang ulul albab pasti akan merasa begitu. Dan itulah Quran ya. Kalau kita baca dengan mengikut sertakan peranan hati ya. Sebab itulah Al-Quran berdisusun begitu. Tak percaya nanti coba jamah try. Coba jamah try dan hayati perlahan-lahan. Jamah baca katalah surah Al-Qamar, surah yang ke-54. Baca surah Al-Qamar ayat surah 54 di awal hingga akhir. Pasti hati kita ketakutan. Takut, hati kita menjadi takut. Sebab isi surah Al-Qamar ini lebih banyak menimbulkan rasa gerun dan takut dalam jiwa kita. Gerun, takut. Dahsyat. Sebab itu bila habis baca surah Al-Qamar, jangan berhenti. Karena jiwa kita masih berada dalam ketakutan. Kena sambung baca surah selepasnya, surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman, hati jadi gembira. Tenang semula. Karena surah Ar-Rahman semuanya harapan belaka. Ini walaupun di situ hanya fabi ayyi ala rabbika tiba-tiba Allah cerita tentang surganya, nikmatnya, berbunga-bunga. Mula-mula habis kalau kita baca surah Al-Qamar, surah 54, hati kerasa takut. Jangan berhenti, jangan shadaqallahul azim. Habis Al-Qamar dengan shadaqallah, jangan sambung. Ketika jiwa sedang ketakutan, tukar baca surah Ar-Rahman. Sambung. Surah 55. Hati nanti jadi Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Rindu sekali. Seronok lo, tenang. Tenang karena ada harapan. Lepas surah Ar-Rahman, habis surah Ar-Rahman, tabarakallah, yang terakhir itu, habis saya ayat terakhir, jangan berhenti, jangan sedekah. Sambung baca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini tengah-tengah. Dia boleh melambungkan jiwa kita, ketakutan yang luar biasa, boleh memberikan ketenangan. Memang Quran disusun seperti itu. Syaratnya kita membaca, melibatkan hati ya, bukan hanya mulut. Bukan hanya mulut dengan mata. Betul-betul, minta maaf kalau istilah Nabi, sebenarnya kita tidak membaca hanya dengan tidak lepasi tenggorokan.
La yahanajirahum. Nanti akhir zaman ada ramai umatku baca Quran tapi tidak melepasi tekaknya. Itu bahasa Nabi ya, itu sindiran yang tajam sekali. Karena mana bacanya hanya luar, hati tidak dilibatkan sama. Ya mungkin sibuk dengan nak mengatur suaranya, mungkin nak membetulkan mahrojnya. Memanglah kena mahroj kena betul. Tapi bila dah baca Al-Quran jamaah sekalian, ya oleh sebab itu tajwid kena dipelajari betul-betul. Nanti bila baca Al-Quran kita sudah tidak lagi belajar tajwid. Belajar tajwid itu sebelum baca Quran. Belajar tajwid itu sebelum solat. Bila sudah masuk solat, baca Fatihah, sudah tidak belajar lagi tajwid. Ini baca Fatihah solat masih ingat belajar tajwidnya. Dinas shot. Shot ini macam mana? Shot ro. Ro ini berapa harokat? Lah, dah solat masih ingat berapa harokat. Idgham ke idhar. Kacau nanti solat kita. Solat kita jadi kacau. Karena kita masih disibukkan yang ilmu-ilmu alat. Nah, baca Quran demikian juga. Bila tajwid sudah dikuasai, makna sudah difahami, baca nanti. Serahkan. Beri peranan besar terhadap kita. Pasti kita merasa saya tak kata dipermainkan ya. Macam gitulah. Hati kita dilambungkan, dijatuhkan, dihempaskan, diberi harapan, rasa takut. Contoh kecil ayat ini. Setelah kita dapat ketenangan yang luar biasa, dengan zikrullah, mungkin ciptaannya, tiba-tiba diberi peringatan yang keras. Wa anna asa ayyakuna qodik taroba ajaluhum. Kan takut itu. Maknanya la'alla ajalum qarubat. Boleh jadi jangka hayat benda yang kamu kagumi, yang kamu cintai itu. Atau boleh jadi kamu sendiri yang mengagumi itu sudah dekat. Jadi jangka hayatnya sudah hampir habis. Sekarang bagaimana kalau jangka hayatnya ajal sudah tiba, sedangkan kamu masih belum berjaya mengkagumi aku, kata Allah. Kamu baru berjaya mengkagumi ciptaanku. Bagaimana jika ajalmu sudah tiba, sedangkan kamu baru mencintai ciptaanku dan belum mencintai aku yang menciptanya. Itu kerugian yang besar sekali. Walaupun pandai kita rugi. Orang yang paham ciptaan Allah itu kan orang pandai namanya. Alim, betul. Orang yang mengerti rahasia alam semesta, itu kan orang bijak, betul. Orang yang kagum terhadap ciptaan Allah, itu orang hebat. Orang dapat mencintai ciptaan Allah, itu orang hebat. Tetapi kalau kekagumannya, kecintanya hanya terbatas, terhad pada apa yang Allah cipta, tidak kepada Allah yang dia sebagai pencipta, rugi besar. Sebab itu Allah ingatkan, apa akan terjadi pada nasib kamu, wahai hambaku? Bila cintamu hanya terhad kepada ciptaanku, bukan cinta pada aku yang mencipta. Bila kekagumanmu hanya terhad kepada ciptaanku, bukan pada aku yang mencipta. Dan ketika tingkat cintamu hanya pada ciptaan, tiba-tiba ajalmu telah tiba. Bagaimana nasibmu di akhirat? Apakah kecintaan dan kekaguman kepada ciptaanku itu boleh menolong daripada siksaku? Tidak, ya mas sekalian. Yang boleh menolong kita di akhirat itu ya, kecintaan kita kepada yang mencipta alam semesta. Yang kehebatan, keagungan yang mencipta. Sebab itu kekaguman kita kepada yang mencipta itu hendaklah menjadi wasilah, menjadi perantara, jadi alat. Kalaulah orang yang mengerti kehebatan ciptaan Allah, kedahsyatan ciptaan Allah itu boleh menyelamatkan dari api neraka, Masya Allah, saintis-saintis yang etis selamat dari neraka apa? Mereka kagum, tanya mereka. Saya yakin sudah ada yang membaca ya, buku ahli fizik moden terkenal yang sudah meninggal adalah Stephen Hawking kan. Banyak kan buku karangannya.
yang bestseller. Ya, saya pernah sedikit membaca sebagiannya secara ramah itu, jadi buku daripada From the Big Bang to the Big Hole. Rupanya beliau ini seorang etis hingga akhir hayatnya. Tapi daripada bukunya itu, beliau menzahirkan kekaguman terhadap alam yang ciptaan Allah. Kagum. Kagum, memang kagum. Dasar sungguh, kalau bahasa mudahnya. Tapi apakah kekaguman kepada alam itu? Dan memang mengagumkan. Boleh menyebabkan dia api neraka? Tidak. Yang boleh menyebabkan itu kekaguman kita kepada yang mencipta. Kecintaan kita kepada yang pencipta. Mungkin dia belum bersedia meninggalkan dunia yang dikaguminya. Jadi ketika dia pergi meninggalkan dunia, rasa kagumnya pada dunia belum puas, tapi terpaksa pisah. Sakitnya luar biasa. Di akhirat, wa'iyadzubillah. So itu Allah ingatkan dalam ayat ini, sangat keras sekali ingatan ini. Sangat keras bagi saya. Apa akan terjadi pada kamu bila kamu mati? Sedangkan kamu tadi belum mengagumi aku, belum cinta aku. Wa yasiru ilanar. Dan pasti nanti kamu akan masuk neraka. Wa idza kana hadzal ihtimal fa qa'iman wa ja'al aqil al-musawah ila hadhil fikrah wal mubadarah ila hadhir ru'yah sa'yan fi tahlisin nafsi min hadzal khaufis syadid wal khataril azim. Maka ulul albab, orang yang berpikiran cerdas dan berhati suci dalam alam semesta, setelah mengkaguminya, akhirnya timbul rasa, kalau ciptaannya sahaja telah membuat aku kagum, bagaimana agak-agak yang mencipta. Masya Allah. Jika ciptaannya, keindahan ciptaannya pun sudah mempesona aku, bagaimana agak keindahan, kecantikan yang mencipta. Kan Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Seberapa cantik dan indahnya Allah. Kalau keindahan ciptaannya pun sudah membuat aku terpesona, bagaimana jika aku dapat melihat keindahan Allah? Jika kedahsyatan ciptaannya pun sudah membuat aku kagum, bagaimana agak kedahsyatan zat yang mencipta? Itu cara berpikir ulul albab. Tidak hanya terhenti kepada objek yang diciptaan, tapi ingin terus sampai kepada malangnya. Allah kata orang-orang etis hanya berhenti di situ. Kebenaran Al-Quran yang itu ditolak. Kalau kebenaran Al-Quran itu ditolak, mana berita yang mana lagi selain Al-Quran yang akan dipercayai? Jika yang benar pun tidak dipercayai, apalagi yang tak betul, pasti mereka akan tolak. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'min. Yang sekalian, mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat berkongsi bersama. Lagi sekali, bahwa ini memang kerja yang tidak mudah, baik tugas yang tidak mudah bagi kita. Tapi bukan benda yang mustahil jika kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan. Mari kita dengan bacaan Tijarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.